Jadi sekarang kita bakal nguji dari produk akhir, bukan produk akhir sih, produk Siap-siap dulu ya? prototype kami. Oh belum ini? Belum, maksudnya udah. Gimana nih ini skemanya? Nggak ada skema, langsung ngomong aja. Pengujian aja ya? Iya. Oke. 3 2. Baik, selamat ya deh. Abang aja. Selamat malam semuanya, kembali lagi di Filtora Team. Jadi di sini kita coba menguji coba implementasi gitu ya dengan program PKMKC ini untuk menghadirkan si Filtora ini ke kafe. Dan kebetulan kita lagi di mana, Ton? Kita lagi di Kulega. Tuh, Kulega Kue Pancong ya di Jakarta Barat seperti itu. Nah, jadi ini adalah penampakan dari si filternya. Filter udara di sini bisa kelihatan. Ini ada beberapa lapisan filter yang udah kita buat. Dan ukurannya memang ternyata tidak sekecil yang kita pikir ya justru ya. Awalnya kita mau compact dan bahannya juga berbeda sebenarnya. Awalnya kita mau pakai besi stainless. Tapi karena harga dan juga waktu tidak memungkinkan sehingga kita beralih ke kayu. Untuk covernya, betul. Nah, kemudian ini cover di kayunya juga itu punya manfaat ya. Kenapa pakai kayu ya? Estetik banget nih. Ya, estetik dan juga bisa menjadi isolator alami seperti itu. Karena di sini ada filter pertama buat ESP-nya dan ini tegangannya cukup lumayan. Kalau misalkan tangan langsung kena mungkin orang bakal kesetrum ya kayak gitu ya. Jadi perlu ada pengamanan seperti itu ya. Karena kita pakai high voltage dan di bawahnya gini gimana tuh? Bisa dijelaskan? Itu ada bioreaktor dari kita, yaitu kita gunain pseudomonas putida. Tindak itu bakal mengurai dari si zat nikotinnya. Betul, dan kita coba maintenance dia punya bakteri dengan air ya, karena dia hidupnya untuk kelembabannya itu harus dijaga juga kelembabannya. Kemudian nanti dia akan menerima nikotin ya dari asap rokok yang nantinya akan mengendap. Kemudian di sini ada kayak gitu. Kemudian di sini ada filter ketiga karbon aktif, kita pakai pembakaran tempurung kelapa kayak gitu ya. Dan yang terakhir ini ada catalytic converter dan untuk suhunya itu dia di kisaran 200 derajat. Kita coba maintain di situ dengan menggunakan termostat gitu ya. Kalau dilihat mungkin bisa dibalik ya. Nanti akan ada previewnya dibalik. Balik. Nggak jadi preview. Ya udah langsung aja coba balik. Wih. Okay. Nah, jadi di sini bagian belakangnya bisa dijelaskan teman-teman. Oke, jadi di sini tuh dari termostatnya ada kondisi dari suhu aktualnya dari termostat yang kebaca dan juga ada parameter yang nanti 50 derajatnya sebagai indeks dari si suhunya, yaitu kalau dia udah melebihi dari parameternya dia bakal menurunnya lagi. Tuh, jadi untuk keamanan suhu terjaga lah. Jadi orang tuh nggak bakal kerasa panas banget ya. Mungkin di sini akan cuma hangat saja, tapi tidak memiliki hazard ya, nggak ada bahaya untuk orang kayak gitu. Dan kita cuma butuh satu kabel ya, satu kabel AC di sini. Dan ini sudah bisa menghidupkan satu unit dari filter ini seperti itu. Dan ini cocok banget untuk anak-anak culture yang sering nongkrong di cafe tapi nggak ada tempat smoking room. Dan mungkin untuk tempat-tempat kafe mungkin bisa melirik produk kami ya untuk dipasangkan di kafenya masing-masing seperti itu. Gimana kalau kita bongkar isinya? Boleh, kita simak satu-satu. Puterin lagi sana. Oh ini ternyata yang ada. Oke. Jadi di sini itu tempat penyimpanan filter pengharum ruangan. Jadi nanti di sini tuh bakal tersedia parfum supaya nanti udara yang keluar tuh lebih segar. Dan di sini juga ada ESP kayak gitu. Aku nggak mungkin narik ya kayak gitu karena untuk keselamatan juga. Jadi ini bisa kelihatan bahwa di sini ada dua lapisan ya untuk ionizer, lapisan positif dan negatifnya nanti ini akan dia menghambat dia punya partikel yang nantinya masuk ya. Nah, masuknya dari mana? Sebenarnya masuk itu dari bawah ya sebenarnya. Oke, mungkin kita ke bawah dulu ya. Nah, di sini ada celah-celah ya. Nah, celah-celah ini berisi kipas seperti itu. Nanti kipasnya itu bakal menariknya. Ini sejumlah 4 kipas ya. Kita pasang kiri, kita pasang kanan, dan kita juga pasang di bawah dan di depan sini juga. Di belakang sini juga ada. Nah, kemudian nanti di sini
akan masuk ke catalytic converter. Nah ini yang tadi yang panas-panas tadi, dan kita harus atur suhunya karena katalitik itu bekerja dengan ideal suhu seperti itu 200 derajat Celcius kayak gitu. Dan untuk bahannya dia pakai platinum sama palladium. Nah untuk ini udah dijelaskan, ini adalah karbon aktif dan isinya kelapa semua. Seperti itu. Dan ini ada bioreaktor cair. Ini biobal yang putih-putih supaya dia tempatnya hidup. Di sini tadi ya sudah dijelaskan seperti itu. Jadi ini adalah penampakan dari si filternya seperti itu. Gimana kalau ngelihat dari si sistem kelistrikannya, Bang? Oke, kalau sistem kelistrikannya di sini ini sudah sangat modular sekali ya. Jadi untuk satu sumber kita udah kita sudah mendistribusikannya ya secara rata. Kemudian untuk pemakaiannya juga. Nah, di sini perlu ditekankan bahwa ini masih prototipe seperti itu, sehingga masih banyak yang harus diefisiensikan dari segi energi seperti itu. Tapi di sini perlu diingat bahwa 4 filter ini sebenarnya adalah implementasi dari 3 market air purifier yang kita coba masukkan ke dalam satu alat ini. Dari market ringan, kemudian market menengah, dan juga market berat. Satu adalah implementasi ESP. ESP ini biasanya dipakai di pabrik-pabrik. Saya coba pakai nih buat di ruangan kecil, dan ternyata sangat powerful sekali kayak gitu. Kalau dicek di video kami itu kita coba pakai extreme test ya, dan dia juga bisa menghilangkan asap dari smoke bomb dan juga asap pembakaran dari kertas ya yang kita pernah coba-coba kayak gitu. Sampai sehard itu juga dia masih bisa mempurifikan kayak gitu. Jadi ini adalah Filtora, dan hasil dari program PKMKC, semoga program ini yang telah didenediki dapat bermanfaat di kemudian hari, dan kami harap juga bahwa bisa diimplementasikan dan semakin bisa untuk menjaga ya kondisi udara kayak gitu untuk masa depan anak dan cucu kita. Terima kasih, sekian dari Filtora. Masuk, bye bye. Kerja 4 bulan.